Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua Wakat. Dan pada kesempatan video kali ini gua bakal membahas seputar peristiwa yang gua alami yang mungkin bisa dikategorikan ke dalam salah satu peristiwa yang kurang mengenakan. Tapi setidaknya dibuat video ini mungkin bisa menjadi referensi untuk kalian yang ingin mengirim ikan keluar pulau, khususnya melewati jalur udara. Tetapi di sisi lain, positifnya di sini gua bakal membahas mengenai ikan belida yang memiliki daya tahan tubuh yang luar biasa dalam proses perjalanan ketika di packing dalam plastik. Oke teman-teman, dan jika kita berbicara mengenai pengiriman ikan khususnya dari Pulau Jawa keluar pulau, tentu saja beberapa ekspedisi pasti menggunakan jalur udara karena dinilai lebih cepat dan efisien. Tetapi ada salah satu resiko yang bakal dihadapi ketika kita melakukan proses pengiriman dari Pulau Jawa keluar pulau, semisal ke Pulau Sumatera atau ke pulau lainnya. Dan untuk kejadian ini udah beberapa kali gua alami, yaitu tentang paket tertahan di bandara karena tidak lolos X-ray di bagian checkpoint. Ketika paket ikan tertahan di bandara, biasanya beberapa ekspedisi memiliki estimasi waktu yang berbeda-beda. Contohnya seperti ekspedisi JNT, ketika paket telah tertahan di bandara dan telah dinyatakan tidak lolos X-ray, biasanya langsung akan diretur ke seller. Tetapi berbeda halnya dengan ekspedisi JNE yang notabene ketika paket tertahan, dia biasanya akan didiamkan 1-2 hari, dan setelah itu baru ada keputusan lanjutan yang menerangkan bahwasanya paket yang kita kirim itu akan dilanjutkan pengiriman melalui via darat atau akan diretur ke seller. Dan tentu saja dari kedua jenis ekspedisi ini menurut gua yang lebih cepat ketika melakukan retur yaitu dari ekspedisi JNT. Tetapi untuk ekspedisi JNE bukannya tidak baik dalam melakukan retur, dikarenakan ketika ada keterangan paket tertahan karena tidak lolos X-ray, biasanya seller harus menunggu 1-3 hari, bahkan bisa lebih dari itu. Dan tentu saja yang paling mengecewakan yaitu ketika paket sudah lama kita tunggu dan seller sudah berharap bahwasanya paket tersebut akan diteruskan melalui via darat, tetapi endingnya yaitu diretur ke alamat seller. Dan hal ini tentu saja akan menjadi resiko khususnya untuk seller, apalagi jika menemukan ikan yang dia kirim dalam keadaan tewas dikarenakan terlalu lama proses perjalanan. Dan sebenarnya di video gua sebelumnya, di situ gua sudah membocorkan beberapa resiko mengenai pengiriman keluar pulau. Dan pada video sebelumnya, contoh ikan yang gua kirim yaitu jenis ikan Dutch. Selama 7-8 hari, alhamdulillahnya ketika diretur ikan Dutch masih dalam keadaan selamat. Dan untuk kali ini, jenis ikan yang tertahan di bandara yaitu jenis belida Bangkok. Mungkin untuk salah satu buktinya di sini ada resi. Dan bisa kalian lihat ketika paket sudah gua kirim dan tertahan di bandara hingga paket tersebut sampai ke rumah gua kembali memerlukan waktu sekitar 12 hari. Dan tentu saja ini bukan waktu yang sebentar, hampir 2 minggu. Dan ini adalah kondisi paket setelah sampai di rumah gua. Dan setelah itu gua langsung melakukan unboxing. Alhamdulillahnya ikan belida Bangkok yang gua kirim masih dalam keadaan hidup, walaupun kondisi air sudah sangat keruh. Tetapi di sini gua sangat shock dan kaget bahwasanya ikan belida bisa hidup 12 hari di dalam kantong plastik. Dan tentu saja hal ini menjadi sinyal positif khususnya untuk kalian yang ingin menjual ikan belida keluar pulau. Menurut gua ikan belida
adalah salah satu ikan yang memiliki daya tahan tubuh yang sangat kuat dan terbukti di video ini, asalkan kalian melakukan packing dengan benar. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat gua sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai beres, dan sampai jumpa di video gua selanjutnya.